Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa, mulai.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal, kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani
karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga ayat 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Amin. Sito
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Tapi gima jolo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon. Dohon nanaeng si pamasauta di minggu nanaeng rok. Minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis dengan topik pajongjong bagas nomor 2 atau dalam bahasa Indonesia dibilangkan membangun keluarga bahagia. Tikting nama ragam. Torop ni para minggu doh nama ikuti pertanyaan boy mata bereng di lembaran nadong di hita manang di lembaran yang telah di-share melalui WA. Paduahon tikting pamasu-masu manak tikting neng merbagas. A tik-tik paduahon. Neng majalo pasu-pasu perbagason ma Welman Natalino Tapubolon. Anak ni Amata Anggiat J Tapubolon, tubuh ni Inata Bunga Uli Boru 5 juta, Sian Huta Jalan Tabrani Ahmad Gang Gunung Gede HKBP Jirujuon. Dohot Orwana Emma Kristi Masang Boru ni Amata Charles Octavianus Masang, tubuh ni Inatai Fenni Maria Magdalena Sian Huta Jalan Danau Sentarum Gang Persatuan nomor 20A Ruas ni HKBP Jeruju. Pamasu-masuon nasida di Garejaon di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam sia 30 WIB. B tik-tik Parjolo. Neng majalo pasu-pasu perbagason ma Daniel George Michael Silaban. Anak ni Amata Parlin Silaban nahinan, tubuh ni Inata Neri Sihombing nahinan. Sian Huta Gang Kubu 2 nomor 52 Ruas ni Huriata HKBP Jirujuon. Dohot Orwana Kristi Frida Sitorus Boru ni Amata Mangatar Sitorus, tubuh ni Inatai Titin Agustina Boru Manurung Sian Huta Jalan Karet Komplek Nuansa Alam nomor Asia Ruas ni HKBP Jeruju. Pamasu-masuon nasida di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 di Gereja Taon masuk pukul 10 WIB. Pertanyaan. Di hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 10 siang WIB Toktongdo pamasauta pertanyaan komplek. Jala boima diikuti dan di Garejaon alai mengikuti protokol kesehatan. Opat Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.02 WIB Patupaon ni Huriatama Padidion Nabadia
jala takasma di paboto tu sude ruas ni huria hinor honi situasi nuaingon gabe terpisah ma di patupa acara padidion nabadiai sian acara minggu umum jala tu sude natoras naung mabuan ianak kotu padidion nabadia asaroma duk sipul minggu arian alai ikon mengikuti ibadah minggu ma di bagas nabe 5 permingguan huria di waktu new normal. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 ibadah pagi masuk pukul 8.30 jalan mengikuti ibadah di gerejaon ima Wake Saudi. Jala ibadah siang masuk pukul 10.30 jalan mengikuti ibadah di gerejaon ima Wake Bethesda. Jala Wake Estomihi Wake Maranatha boima mengikuti di bagas nabe melalui live streaming jam 10.30. Onom pelaksanaan ibadah new normal. Protokol kesehatan mengikuti ibadah HKBP Jeruju di kondisi new normal. Sada, jemaat harus memakai masker di luar dan di dalam gereja. 2, jemaat harus mencuci tangan sebelum masuk dan pulang dari gereja di tempat yang telah disediakan. 3, sebelum memasuki gereja harus terlebih dahulu periksa suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius supaya mengikuti ibadah live streaming di rumah saja. 4, jemaat yang datang dari luar Provinsi Kalimantan Barat supaya tidak mengikuti ibadah sebelum isolasi mandiri atau sesuai dengan petunjuk pemerintah. 5, jemaat yang sakit pilek, batuk, atau kondisi badan yang sedang tidak sehat, bayi, anak-anak, ibu hamil, supaya ibadah di rumah saja melalui live streaming yang telah disediakan. 6, gedung gereja harus disemprot disinfektan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah. 7, supaya tidak melakukan kontak badan atau bersalaman dan berkerumun. Selesai ibadah diharapkan agar langsung pulang ke rumah masing-masing. 8, jemaat agar mengikuti ibadah dengan menempati tempat duduk yang disediakan oleh majelis dan tidak merubah posisi yang ditentukan. 9, pengumpulan persembahan diadakan di pintu masuk gereja atau saat memasuki gereja di tempat yang telah disediakan oleh majelis. Tikting nomor 7, ruas natabba. Mamuka minggutta sadarion, gabe ruas ni huriatta HKBP Jerujuma, keluarga parlemen Manalu, do inatai nurani borugultom, do sada yanakon nasida, napida sian HKBP Parindu, Resort Soparnak, Distrik 28 de Boskap. Jala tinggal nasida nuang di Gang Kecubung nomor 4, jala masuk manasida tu Wake Maranatha. Walu Marguru Malua. Hobar tu program ni huriata di bulan Juli patu pautama muse Marguru Malua tu yanakon ni huriataon. Alani i asa tadaptar hobema akayanakota tu uluan ni huria marhite nama buat surat pengantar sian situa wek na masing-masing. Sia selamat hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis dot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 20 Juni 1 Juli 2020 dengan nats pembimbing Kolose 2 ayat 7. Taringot tu tik-tik parhepengon boima tajahabe di lembaran na tersedia manang di WA yang telah di-sharekan. Songonima tik-tik pakubasion parhepengon ni huriata di samingguon dot akka naik sihubasan tuminggu naroon. Mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program ni huria
Saya ditupahi Tuhan ima, nasa pikiran, gogo doh pabahenata tu huriana. Genup mahita manangyakon, nasa pakobasion ni huriata tu minggon, asa sude merdalan baik sangap digoarni tuhata. Mau lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat 21. Demikian firman-Nya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlalu kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang bersekutu di gereja ini dan juga yang bersekutu bersama kita di rumah masing-masing, firman Tuhan ini sesuai dengan topik minggu, yaitu membangun keluarga bahagia
dalam bahasa Batak, pajongjong bagas nomor 2. Dari bahasa dan kalimat ini, kita langsung bertanya dalam hati kita, bagaimana saya menjalani keluarga saya selama ini? Apakah saya berbahagia? Apakah saya atau kami berbahagia? Atau hanya saya yang berbahagia, tapi suami atau istri saya tidak berbahagia? Atau anak-anak saya tertekan batin? Itu yang menjadi perenungan setelah kita membaca membangun keluarga bahagia. Kemudian lalu kita bisa menatap dan melihat wajah pasangan kita di gereja ini yang ada pasangannya, dan katakanlah, maaf ketika saya tidak mampu membahagiakanmu. Karena terkadang bisa kita tidak membuat mereka berbahagia. Karena terkadang mungkin dari sikap perkataan kita, orang atau satu keluarga kita merasa gelisah dan merasa tidak berbahagia. Firman Tuhan ini mengajak kita, setiap oknum di dalam keluarga untuk berlaku sesuai dengan dan seharusnya seperti di dalam Tuhan. Maka akan timbul yang dinamakan kebahagiaan. Di tengah-tengah kehidupan mungkin pernah kita mendengar atau menonton film War Room atau Rumah Perang. Di rumah itu selalu perang. Tidak ada bahasa damai. Selalu ribut. Selalu gelisah dan selalu menderita orang-orang di dalamnya. Karena apa? Karena perkataan. Karena apa? Karena kata yang keluar dari mulut kita itu akan menentukan juga kebahagiaan. Ketika kita menyampaikan kata kita kasar, maka akan timbul penderitaan. Ketika kata-kata kita memberkati dan lemah lembut, maka akan timbul kebahagiaan. Di tengah-tengah war room tadi, keluarga itu berantem terus, tidak ada kedamaian. Karena egoisme, karena pandangan yang berbeda atau yang lain-lainnya, atau karena penghasilan dari sang istri lebih besar daripada suami, sehingga suaminya dianggap lemah dan tidak perlu dihormati. Keduanya selalu berantem dan suatu hari istrinya berjumpa dengan seorang nenek. Kalau disebut nenek pasti sudah perempuan, nggak mungkin laki-laki, yang hendak mau menjual rumahnya karena dia tinggal sebatang kara. Rumahnya besar dibangunnya, lalu dia hendak menjual itu dan tinggal di rumah yang lebih kecil. Maka istri dari yang war room tadi ingin membeli rumah itu.
Lalu si nenek ini cerita, ini ruang tengah, ini kamar tamu, ini kamar-kamar anak-anak saya, ada 3, ini kamarnya 3. Lalu ada kamar kami, kamar keluarga. Kemudian dia menerangkan lagi ada gudang, ada garasi dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir si nenek itu mengatakan di sudut ini ada ruang, yaitu ruang doa keluarga. Di ruang doa inilah saya menyampaikan kepada Tuhan kekerasan hati suami saya. Di ruang doa inilah saya menyampaikan kepada Tuhan keegoisan suami saya. Di ruang doa inilah saya menyampaikan keegoisan dan tingkah laku anak-anak saya kepada Tuhan. Di sanalah saya membaca Alkitab setiap hari. Dia menerangkan itu. Yang mau kita lihat dari situ adalah keluarga si nenek ini mempunyai kisah selalu dekat kepada Tuhan dan keluarganya pun berbahagia. Kemudian yang disampaikan si nenek ini atau orang tua itu, perubahan seseorang itu bukan ketika kita menuntutnya, tetapi ketika kita berubah, maka dia akan berubah. Ketika suami kasar dan istri selalu berdoa kepada Tuhan, disitulah suami itu akan berubah. Ketika suami kasar kepada istrinya dengan kata-kata, ketika istrinya berdoa kepada Tuhan, disitulah sedikit demi sedikit akan dibangun kebahagiaan. Dan sebaliknya juga, karena bukan hanya suami yang berlaku kasar kepada istrinya. Di media sosial kita sama-sama melihat ada seorang istri menampari suaminya, tendang di. Ketika berdoalah seorang suami menyampaikan kepada Tuhan, maka istrinya akan berubah. Tapi ketika dicocoki dengan kata-kata, dinasehati dengan kata-kata, dia tidak akan berubah. Terlebih dahulu kita berubah, maka orang lain akan berubah di sekitar kita. Itu yang mau disampaikan oleh nenek yang tua itu tadi. Jangan kita menuntut orang lain berubah sebelum kita berubah. Saya lihat dan saya panok-noti orang Batak semua. Ada seorang perempuan orang Batak yang lagi sakit dan rambutnya tidak ada lagi, dan memaki-maki, menilai ibu-ibu yang ada di Tarutung, yaitu Mak Tenet. Dan itu sekarang viral di media sosial. Sama-sama orang Batak saling menjelekkan. Dan yang paling hancurnya komentar di bawah itu adalah komentar orang Batak semua yang mengucapkan hinaan, yang menyampaikan kata-kata yang kasar kepada orang yang dia tidak suka penyampaiannya. Beginilah situasi media sosial saat ini yang mungkin dilihat anak-anak kita, yang mungkin diperhatikan anak-anak kita. Tentu sebagai keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan, haruslah membatasi dirinya dengan masalah orang lain. Jangan malah memperkeruh, tetapi selalulah berpikiran positif. HKBP Jeruju jemaatnya janganlah ada
menyampaikan kata-kata dosa di media sosial, walaupun kita tidak seturut dengan apa yang dia sampaikan di media sosial itu. Hal-hal seperti itu terjadi di tengah-tengah keluarga juga. Perkataan yang tidak bagus. Saya pernah menyampaikan di tengah-tengah gereja kita ini juga. Kadang-kadang di rumah kita mendengar nama-nama hewan-hewan disampaikan kepada anak-anaknya, disampaikan kepada bahkan orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh si Mardan, maling kundang, yang tidak menganggap mamanya yang melahirkan dia sebagai ibunya di hadapan keluarga istrinya. Ucapan-ucapan itu tidak diperbolehkan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di ayat 18, hai istri-istri. Istri-istri artinya bukan dua istri satu orang, tetapi yang mau dikatakan istri-istri yang banyak, yang merasa istri orang, yang merasa istri suaminya. Tunduklah kepada suamimu. Tunduk artinya menghormati. Di dalam bahasa Batak dikatakan pasangan ma suamim. Tetapi lanjut kalimat di sini dikatakan sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Artinya suami harus seperti yang dikatakan Tuhan. Bahkan harus sama karakternya dengan Tuhan. Maka istri harus taat kepada dia. Jadi kalau suami yang tidak seperti Tuhan, tidak mengasihi, tidak hidup di dalam kasih daripada Tuhan, maka itu pasti tidak tunduk istrinya kepadanya. Maka saat ini dikatakan suami yang bagaimana? Suami yang tetap tunduk di hadapan Tuhan. Maka istri harus tunduk kepada suami yang seperti itu. Dan seperti itulah suami dan istri yang Kristiani, yang selalu tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah-istilah zaman sekarang memang banyak. Udahlah, memang Bapak ni syucok do izabunami kepala, alayau ma leher. Ini mana? Istri mengatakan itu. Karena kepala tidak bisa bergerak tanpa leher. Biarlah suami menjadi kepala, alayauma leher. Saya aja yang leher. Arah mana kepala bergerak itu diarahkan oleh leher kita sendiri. Maka istri-istri yang seperti itu seharusnya dia harus bertobat. Seharusnya dia berubah diri. Jangan bangga ketika suami Anda di bawah ketiak Anda. Toe ma lomo-lomo kudusi tuduk dono nih. Tidak. Istri harus tunduk kepada suami. Tapi suami harus jelas posisinya, kondisinya. Dia harus sama karakternya. Seperti Yesus Kristus mengasihi jemaat. Demikianlah dia harus mengasihi keluarga dan istrinya. Kemudian disambung dengan ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Balasnya yang tadi, isi dari suami yang selalu hidup di dalam Tuhan, yaitu kasih yang daripada Kristus Tuhan kita. Janganlah berlaku kasar terhadap dia seperti yang kita ceritakan tadi. Jangan berlangsung kasar kepada istri. Ucapan pun, apalagi lalu tangan, apalagi yang lain-lainnya.
Kemudian di ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Anak-anak, semua kita anak. Dan ada di sini yang sudah orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Saya merasa agak khawatir dengan lingkungan kita, sebab saya melihat semalam, dan itu sudah lama saya perhatikan juga, anak-anak yang kecil tidak sampai 1 meter. Saya ukur dari tubuhnya paling dia umur 10 tahun atau 11-12 tahun. Lalu dengan santainya di depan gereja ini, memang di seberang jalan dia merokok. Dan saya melihat orang tua di sekitar itu pun banyak yang memperhatikan dan melihat, tapi tidak memarahinya. Lalu saya melihat itu, saya buka gerbang, lalu kau orang mana? Tidak apa-apa, saya orang depan sini. Kau bukan orang sini. Kalau kau orang sini, pasti kamu tidak merokok di sini. Orang tuamu pasti di sini. Mulai saat ini jangan kau pernah di sini merokok. Kau merokok di depan rumahmu. Ini rumah saya. Lalu dia mematikan rokoknya. Tetapi matanya melotot dan melawan. Begitulah karakter anak zaman sekarang. Jadi ketika orang tua tidak lagi mengatur dan tidak memberi contoh kepada anak-anaknya, maka itu akan yang terjadi. Kalau istri mengatakan janganlah merokok, katanya itu jangan merokok aja supaya jadi contoh jadi anak-anaknya. Kalau memang harus seperti itu. Kita merasa sedih, dia merokok begitu saja. Dengan santainya. Dan dengan bebasnya orang di sekitar kita ini main kelayang itu dan melompati pagar. Apakah demikian anak-anak orang Kristen? Itu menjadi renungan juga bagi kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Taati bukan hanya betatuson, ditaati bukan. Taati berarti mau mendengar, mau memperhatikan. Jangan membuat dirimu itu membuat kegelapan di tengah-tengah keluargamu. Ada seorang orang tua mengatakan, "Tuema molo tamat non SMA, jala lulus so kuliah di Untan, hutuhor pe laptopmu, hutuhor pe motormu, motor yang zaman sekarang." Lalu anaknya secara giat-giat belajar dan dia masuk dengan harapan. Lalu dia menuntut kepada orang tuanya, "Pak, Ma, sesuai dengan janji Bapak, saya sudah masuk ini ke universitas yang Bapak bilang. Dan saya cita-citakan juga. Saat ini Pak beli motor saya." Lalu orang tuanya tidak mau membeli karena situasi kondisi ekonominya. Lalu dia dengan enaknya menghempaskan pintu atau marah dengan orang tuanya. Dengan enaknya dia tidak mencakapi orang tuanya beberapa bulan atau bahkan tahun. Dengan enaknya dia mengunci pintu kamarnya, lalu dia tidak mau keluar dari sana dan dia menangis di situ. Apakah itu anak yang menaati orang tua? Tentu dengan hal seperti itu bisa kita lihat bahwa dia lebih mencintai barang yang dijanjikan itu daripada orang tuanya. Terkadang kita seperti itu, yang masih muda-mudi di sini. Dia lebih mencintai barang itu, janji itu daripada orang tuanya. Lalu dia tidak peduli dengan orang tuanya.
Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini, taati, dengar, mengertilah situasi orang tua, mengerti dan doakanlah kondisi orang tua. Itu artinya menaati dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi ketika begitu karakter saya, karakter kita semuanya di sini mempunyai orang tua masing-masing, maka itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kebahagiaan bukan hanya di dunia ini dengan ayah saya dan ibu saya, tetapi kebahagiaan saya juga ada di sorga. Kebahagiaan saya, kehidupan yang kekal berikutnya nanti, saya menerima itu. Karena itu yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak, kita juga semua anak-anak yang masih ada orang tuanya ya, harusnya kita harus menaati orang tua kita dalam segala hal dan mencintai mereka lebih dari yang ada di dunia ini, mencintai mereka dengan kasih yang daripada Tuhan, karena yang itu hal yang indah di hadapan Tuhan. Itulah peringatan kepada anak-anak. Yang berikutnya ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan pula berjanji kalau tidak bisa ditepati sebagai orang tua. Jangan pula orang tua memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Kalau kita ditampar orang tua kita masih terima. Kalau kita dicubi orang tua kita yang di sini bersekutu pasti masih kita terima. Tapi ketika ayah saya memukul ibu saya, itulah yang menyakiti hati seorang anak. Ketika seorang ibu memukul dan menampar suaminya di hadapan anak-anaknya, itulah yang membuat hati anak tawar. Jadi firman Tuhan ini, kalau kita diingatkan memang sebagai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Menyakiti hati anak bukan karena kita mencubitnya, bukan karena kita memukulnya. Menyakiti hati anak ketika kita berlaku kasar di tengah keluarga kita. Banyak muda-mudi tidak mau menikah karena apa? Dilihat kekasaran suaminya atau bapaknya kepada ibunya, atau sebaliknya juga. Dilihat istrinya atau mamanya, istri bapaknya berlaku tidak bagus di tengah-tengah keluarganya. Lalu dia trauma, kalau saya menikah nanti, jangan-jangan saya akan dipukuli suami saya. Jangan-jangan saya akan dipukuli istri saya. Lalu dia takut. Memilih-milih, terus memilih-milih. Tadoko maunang papilih Tuhanmu, karena karakter itu dibentuk dari awal, maka hatinya jadi tawar. Maka rasa kasihnya di dalam hatinya tawar. Maka hati-hatilah berlaku kasar di lingkungan keluarga, siapapun itu, terlebih antara suami dan istri, karena itu contoh yang buruk bagi anak-anak, dan bahkan bisa menawarkan hatinya, dan bahkan dia tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu kasih. Dan bahkan dia menikah berlaku kasar kepada istrinya. Karena apa? Bapak saya begitu kok. Begitulah dia hidupnya. Tapi firman Tuhan saat ini memang dikatakan ada 3 di situ. Istri, suami. Suami berarti mungkin ini yang belum punya keturunan. Kemudian bapak-bapak yang sudah punya.
Tetapi tetap hal suami itu berlaku kepada bapak-bapak. Baru anak keempat oknum ini diperingatin, dinasihatin firman ini untuk setiap melakukan kegiatan, perkataan, tingkah laku, karakter kita harus sesuai, harus seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana seharusnya kepada Tuhan, demikianlah kita mengasihi anggota keluarga kita masing-masing. Maka kebahagiaan akan timbul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah kita mengasihi setiap pasangan kita. Sebagaimana Tuhan juga mengasihi jemaatnya yang berdosa itu, demikianlah kita harus mengasihi setiap oknum di tengah-tengah keluarga kita. Maka firman Tuhan ini menguatkan kita, memperlengkapi kita supaya keluarga kita hidup di dalam kebahagiaan. Kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga di dunia ini, dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen bersama-sama Allah kita di dalam Yesus Kristus, yaitu di dalam kehidupan yang kekal. Membangunnya dari saat ini sampai kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Maka ada yang mengatakan bahwa ilmu atau pelajaran tentang keluarga tidak pernah siapapun bisa mahir. Selalu belajar dan belajar dan belajar. Karena anak kita SD, pemikirannya, cara kita memperlakukannya pasti berbeda setelah SMP, pasti berbeda setelah SMA, lalu kuliah, dan lalu menikah, lalu punya anak, lalu anaknya lagi menikah, lahir anaknya, punya cucu dan cici. Tetap kita harus belajar, terus belajar, tidak pernah tamat di dalam keluarga. Membangun artinya selalu bekerja, lalu belajar, selalu ibana, tokto mapariahi keluarganya, setikyon saharo dihanguluan nasa lelengnya. Maka kehidupan keluarga Kristen akan berbahagia di kehidupan yang kekal dan juga di kehidupan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menguatkan kami, menasihati kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan terhadap siapapun di dunia ini, terlebih di dalam membangun keluarga bahagia. Jika dari dunia ini kami ukurkan, kami tidak akan berbahagia. Tetapi karena kasih Tuhan, maka kami akan berbahagia. Karena kasih Tuhan itulah yang memperlengkapi kami, memperdengarkan kami, melindungi kami, dan membimbing kami mengerti akan buah-buah dari firman Tuhan yang mau kami hidupi di tengah-tengah keluarga kami. Maka setiap keluarga kami di sini Tuhan menjadi berbahagia bersama-sama Tuhan. Apapun yang kami alami, selalu kami bersuka cita karena Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kehidupan kekal itulah yang Engkau inginkan, karena itulah yang sesuai, yang indah di dalam Tuhan. Kiranya kuatkan kami melalui Roh-Mu untuk senantiasa hidup di dalamnya. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, tentu kami akan mencari nafkah kehidupan ekonomi. Kiranya berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih-lebih Tuhan masa-masa pandemi saat ini. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, memampukan kami untuk senantiasa setia dengan protokol-protokol kesehatan di mana kami tinggal. Ketika kami di rumah, kami melakukannya. Ketika kami di gereja, kami juga melakukannya. Ketika kami di perkuliahan atau di sekolah atau juga di pekerjaan, kami tidak lengah,
kami memperhatikannya, sehingga kebahagiaan, kasih karunia dari Tuhan serta beserta kami setiap hari dan setiap saat. Ya Bapa di sorga, kami akan melakukan aktivitas kami dari hari ini sampai 1 minggu ini. Engkaulah yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selama hari Minggu madihita saluhutna,